memakmurkan masjid Allah. Mereka lah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ciri mereka adalah mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, dan tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah. Dan mereka lah golongan yang kelak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, terkhusus kepada pimpinan ataupun badan kemakmuran masjid yang berafiliasi dengan pergerakan saudara kami di Muhammadiyah. Bersyukur kita kepada Allah dalam pagi hari ini kita berdiskusi tentang sebuah konsep peradaban. Peradaban yang sebetulnya mudah karena sudah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga selawat dan salam tetap tercurah kepada beliau, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya yang istiqamah sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menjadi sebuah PR besar bagi disiplin ilmu yang saya tuntut dalam program Islamic Civilization, peradaban Islam. Saya barusan menyelesaikan program itu tahun 2020 kemarin. Dalam masa rentang yang cukup panjang, 7 tahun saya belajar mengeksplorasi, meneliti, menganalisis tentang bagaimana peradaban Islam kembali bangkit. Dan ternyata ada satu keyword, ada satu kata kunci dari seorang imam mazhab tertua, mazhab Maliki, Imam Malik rahmatullah alaih, dalam kitab beliau yang sangat masyhur, dalam kitab beliau yang fenomenal, yang telah dihafal dengan baik oleh Imam Syafi'i, nama kitabnya Al-Muwatta. Beliau mengatakan dalam kitab ini bahwa la yuslihu hadhil akhir ummah illa ma aslah awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat di akhir zaman, kata beliau, kecuali cara perbaikannya, sistem perbaikannya, konsep perbaikannya, plan pendidikannya, plan sosial masyarakatnya, perencanaan apapun harus merujuk kembali pada sistem perbaikan umat terdahulu, yaitu Nabi SAW dan para sahabat. Kenapa ini yang mulia? Karena kurun para sahabat itu kurun terbaik. Muttafaqun alaih hadisnya, Imam Bukhari dan Muslim sepakat terhadap keabsahan daripada hadis ini, bahwa Nabi SAW telah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu qarni, kurunku, aku dan para sahabatku. Summal ladina yalunahum, kemudian setelahnya itu tabi'in, generasi yang berjumpa dengan para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian tabi'un tabi'in, generasi tabaqat yang berjumpa dengan para tabi'in. Ini dikatakan khairun nas, ini dikatakan greatest generation, satu generasi yang terbaik. Tidak ada yang menandingi pencapaian, achievement mereka, prestasi dalam ekspansi wilayah Islam di masa itu, hadirin yang mulia. Sehingga kita, kata Imam Malik, kalau mau mencapai keberhasilan peradaban Islam, merujuk kembali kepada sistem kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kami jauh datang dari Sumatera Utara menggunakan mobil sendiri. Kami berangkat kurang lebih 2.600 km dari Medan ke Surabaya. Kemudian dari Surabaya kita menunggu kapal dengan gelombang yang tinggi, pending selama 5 hari di Surabaya. Baru kita berangkat dengan kapal motor Verindo kemarin 2 hari 2 malam di lainnya biasanya.
menyeberangi Laut Jawa dan Selat Makassar. Iya. Akhirnya mendarat di Balikpapan. Kami kira sudah sampai ke tempat tujuan, rupanya masih jauh lagi. Balikpapan ke Samarinda, Samarinda ke Sangatta, Sangatta ke Wahau lagi. Kita kira sudah sampai Wahau, sudah sampai, rupanya belum lagi, ada lagi Berau. Ternyata berjumpa dengan sahabat-sahabat soleh saya di sini, masya Allah. Semoga perjumpaan kita karena Allah dan juga perpisahan juga kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan mendapat naungan. 7 naungan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan Allah. Yang pertama ada pemimpin yang adil. Yang kedua, satu kelompok manusia yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bukan karena bisnis dunia, bukan karena apapun, tapi karena Allah. Kemudian seorang pemuda yang kelak mudah-mudahan tadi imam kita, anak-anak muda kita semua tumbuh dan kembangnya taat kepada Allah. Masa mudanya diisi dengan menghafal Quran, dengan merintis menjadi seorang alim ulama. Kemudian setelah jadi alim ulama menjadi pejuang agama. Jadi bukan sebatas mempelajari agama, tapi menjadi pejuang agama. Maka hadirin yang mulia, ini ada generasi juga yang mendapat naungan, tumbuh kembangnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, golongan berikutnya adalah seorang pemuda yang digoda wanita bangsawan dan rupawan untuk berzina dengan dia. Maka dia mengatakan, ana akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tinggalkan perzinahan. Kemudian yang kelima, yang mau kita bahas juga pada kesempatan hari ini, dan masya Allah, saya excited banget melihat bagaimana ramainya jemaah subuh kita ini, karena Dr. Ragib As-Sarjadi, seorang ulama Palestina, mengatakan dalam merekam konferensi orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan takut kepada kaum muslimin selagi sholat subuh mereka belum seperti sholat Jumat mereka. Ini seorang Yahudi menjadi sebuah majma' mereka, konferensi besar mereka, mengambil satu kesimpulan, kaum muslimin akan berjaya kalau sholat subuhnya itu ramai. Karena semakin banyak jemaah sholat berjamaah, semakin dicintai Allah. Semakin pertolongan Allah akan turun kepada kaum muslimin tersebut. Tapi menjadi problem hari ini, masya Allah, sedikit sekali orang yang komunitas seperti ini yang saya lihat, sehingga saya mengapresiasi. Semoga ini istiqamah. Bahkan mudah-mudahan nanti pihak BKM berpikir lagi, karena nggak cukup lagi masjid. Akan ada perluasan masjid, akan ada peningkatan fasilitas masjid. Karena semakin berbondong-bondongnya orang sholat subuh berjamaah. Karena hati mereka tertaut di masjid. Golongan tadi yang kelima. Kemudian golongan yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sampai-sampai tangan kirinya tak melihat. Kayaknya celokannya. Dia tidak pencitraan seperti politikus hari ini. Dia bersedekah karena Allah. Jangankan orang lain, tangan kirinya pun tak tahu apa yang disedekahkan. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang bersunyi diri. Tidak ada orang yang melihatnya, bertakarrub kepada Allah dalam kesendiriannya, menangis dan takut dan rindu kepada Allah, berlinangan air matanya. Karena dia yakin bahwa mata yang menangis karena takut dan rindu kepada Allah haram disentuh api neraka. Tidak mungkin disentuh api neraka seperti tidak mungkinnya air susu kembali ke puting seorang ibu. Begitu tidak mungkinnya seseorang yang matanya menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami sampai di Berau 3 hari yang lalu. Kami pun memulai safari dakwah, bersilaturahim dari satu ulama ke ulama yang lain, dari satu institusi ke institusi yang lain, dan akhirnya kami berjumpa dengan Bapak Romi Kaljas, Ustadz kita, sarjana hukum, yang saya menggantikan jadwal beliau ini sebetulnya. Semoga Allah berkahi beliau dan semangat beliau tetap terjaga dalam membangun peradaban Islam di Berau ini dan pada umumnya di Indonesia kelak. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami berbincang. Ternyata semestrinya sama. Kami sama-sama penggerak pesantren Tahfizul Quran. Tapi kami sudah berdiri cukup lama, tahun 87, didirikan oleh ayahanda kita yang duduk di sebelah kiri saya, Kiai Haji Dr. Marfin Gasduri. Beliau adalah seorang dai Rabiul Alam Al-Islami
Beliau juga seorang fungsionaris Muhammadiyah di masa mudanya. Jadi ini seperti nostalgia bagi beliau, karena beliau adalah penggerak Muhammadiyah di Sumatera Utara. Bahkan adik beliau, paman saya, Mario Kasduri MA Haji Al-Haj, beliau adalah salah satu pimpinan wilayah Muhammadiyah di Sumatera Utara. Dan kurikulum PT saya juga tak jauh berbeda dengan latar belakang pendidikan Muhammadiyah. Nanti kita tampilkan sedikit supaya semakin mengenal bagaimana latar belakang pendidikan dan sebagainya, sehingga nantinya kita juga akan melihat secara komprehensif, walaupun tak cukup waktu dalam 45 menit untuk menjelaskan ini secara detail, tapi lebih penting daripada itu semua, konsep-konsep ini akan menjadi praktikal ya, akan menjadi sebuah praktisi yang kita akan praktekkan dalam peradaban itu sendiri. Karena kami di satu sisi, saya sekarang memegang estafet sebagai generasi kedua dari ayahanda kami. Rodatul Ulum tahun 87 berdiri, dan alhamdulillah sekarang santri kita sudah 3.000 lebih dengan 200 orang guru dan ustaz-ustazah yang mengabdi dan berperan besar dalam pengembangan Rodatul Ulum ke depan. Sehingga pada akhirnya nanti Bapak Ibu sekalian, di satu sisi saya memegang estafet Rodatul Ulum, di sisi lain Masya Allah tahun 2013 secara aklamasi, secara musyawarah mufakat di kampung saya yang marginal, 60-70% masyarakat menengah ke bawah bersepakat untuk mengangkat saya sebagai ketua BKM, ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Iman, yang nanti boleh sama-sama, karena sekarang sudah begitu canggihnya pergerakan dakwah media sosial. Ada channel YouTube kita, nanti bisa di-download, bisa ditonton, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Jadi nanti kita bisa melihat profil masjid kita di situ. Sebuah masjid di tempat yang marginal, 60-70% masyarakat miskin, tapi berhasil membangun beberapa amal usaha. Kenapa ada kata kunci amal usaha? Saya terinspirasi pergerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan sebatas pergerakan agama Islam saja atau pergerakan keislaman saja, tapi pergerakan dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial masyarakat, dalam bidang kemanfaatan masyarakat banyak, menginspirasi sehingga saya mengatakan bahwa gerakan amal usaha yang dilaksanakan oleh gerakan otonomi Muhammadiyah itu kita ambil sebagai sebuah inspirasi bagi kita. Dan alhamdulillah masjid kita sekarang Masya Allah, selain kita punya TPA yang sudah mungkin biasa bagi kita, Taman Pendidikan Al-Quran, kami juga memiliki bank mikro, dalam bahasa peradaban Islam hari ini namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dengan konsep syariah, murabahah, mudharabah, dan lain sebagainya. Dan kami berhasil menghimpun dana umat, simpanan wadiah namanya, itu di angka 5 miliar hari ini, dengan progresif keuntungan 300 sampai 500 juta per tahunnya, tergantung dari bagaimana pergerakan bisnis yang kita jalankan dalam BMT tersebut. Kemudian di sisi lain, ketika kemarin saya mengikuti batch kedua program daring Zoom meeting dengan Masjid Munzalan Mubarakan di Kalimantan Barat, Pontianak, Kiai Lukmanul Hakim, yang juga terinspirasi dari pergerakan Muhammadiyah juga beliau membuat satu tulisan bersama manajer beliau namanya Bung Beni Sulastyo. Beliau membuat satu kata kunci dalam pergerakan masjid. Mereka mengatakan masjid bukan hanya beton dan besi, tapi masjid adalah fungsi dan kontribusi. Ini luar biasa. Jadi kami mengikuti satu pelatihan daring dari mereka di batch kedua, dan alhamdulillah kami mendapat masukan yang krusial. Mereka mengkritisi pergerakan BMT kami. Ustadz Bukhari, kata Bung Beni Sulastyo, di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada BMT, tidak ada Baitul Mal wa Tamwil, yang ada Baitul Mal saja. Jadi solusinya bagaimana? Saya bilang, pisahkan manajemennya. Baitul Mal sendiri, Tamwil sendiri. Tamwil itu kalau bahasa kita koperasi syariah, simpan pinjam syariah, jual beli syariah, bagi hasil, murabahah, mudharabah, dan lain sebagainya. Sehingga pergerakan inilah yang tadi kita katakan sebagai pergerakan tamwilnya. Sehingga Baitul Mal saya buat manajemen sendiri sekarang, mulai Maret 2021.
Maret 2021 kami kedatangan tamu istimewa, sepeninggal Syekh Ali Jabir, seorang penggerak gerakan berjuta-juta penghafal Quran Indonesia. Beliau syahid, beliau wafat, digantikan pergerakan oleh adik beliau bernama Syekh Muhammad Jabir. Ketika roadshow ke daerah kami, saya hubungi panitia setempat, saya minta waktu 2-3 jam saja, mohon datang ke masjid kami. Dan alhamdulillah beliau datang untuk meresmikan kantor Baitul Mal kami. Dan begitu terkejutnya kami ketika kemarin kita Desember 2021 melaporkan pergerakan Ziswaf kita ke Basnas, karena SK kita dari Basnas, SK UPZ namanya, unit pengumpul zakat, jika kami kena regulasi pelaporan periodik kepada mereka, dan kami tampilkan secara komprehensif juga. Dan angka yang sangat mencengangkan bagi kami, sebuah masjid di komunitas marginal, di komunitas miskin, di sudut-sudut kampung, bukan di tengah kota. Tapi begitu terkejutnya kami, dan Basnas pun terkejut. Dari Maret 2021 sampai Desember 2021 pergerakan Baitul Mal kami, Ziswaf kami, itu menyentuh angka 988 juta. Itu belum wakaf dalam bentuk yang tidak bergerak, tanah. Bisa dikatakan hampir 1 miliar lebih dalam 10 bulan. Dalam 10 bulan 10 miliar, 1 miliar. Sementara Basnas kabupaten kami 1 tahun dengan pergerakan amil pasif, kalau saya katakan amil pasif itu maksudnya hanya tinggal memotong gaji dari ASN, bukan amil mobile dia, bukan amil aktif. Mereka hanya mengumumkan uang 3 miliar dalam 1 tahun. Haji Erwin mengatakan kepada saya, Ustadz, kagum dan bangga saya, Ustadz. PR kita sekarang bagaimana pergerakan yang Ustadz buat di masjid Ustadz itu duplikasi. Kita punya 500 masjid di Kabupaten Labuan Batu. Bayangkan kalau satu masjid 1 miliar, 1 tahun 500 miliar. Mohon maaf, saya bilang, tidak perlu APBD. Tidak perlu pergerakan-pergerakan yang di luar daripada gerakan zakat harta suci kaum muslimin. Saya katakan zakat ini harta suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pergerakan Baitul Mal ini telah menjadi motor yang luar biasa. Ketika masa Covid 2019, saya bergerak istiqomah dalam jemaat tabligh, kalau kata penamaan orang. Kami setiap sepekan sekali jauhlah dari masjid, musyawarah, bergerak dari pintu ke pintu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai juru bicara dakwah waktu itu, sore itu, di masa Covid puncak, di masa sekolah semua tutup, pandemik merajalela. Nggak tahu konspirasi atau apa, saya tidak mau mengambil berat dalam perkara itu. Konspirasikah itu, ya kan? Propagandakah itu? Kita tidak mengambil pusing. Yang mau kita cari solusinya apa? Ketika saya mendapati satu rumah, seorang ayah dari satu keluarga yang putus asa terhadap kehidupan ini. Ketika saya menjumpai secara dakwah fardiyah kepada dia, dakwah face to face. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Pak? Baik Pak, alhamdulillah. Ustaz, kapan sekolah pesantren Ustaz buka lagi? Kenapa Pak? Saya jualan telur gulung di pesantren Ustaz. Sejak pesantren Ustaz tutup udah berapa bulan ini, saya kehilangan mata pencaharian Ustaz. Lantas bagaimana Bapak memenuhi kebutuhan hidup Bapak selama ini? Saya hutang di toko orang Kristen itu Ustaz. Hutang beras di situ, hutang sembako di situ. Saya betul-betul terhenyu dengan peristiwa, dan ini satu kasus di antara beribu-ribu kasus yang terjadi. Efek pandemik. Kembali ke masjid, esoknya sholat subuh, kami setiap pagi pada subuh musyawarah. Saya laporkan ini peristiwa ini, dibebankan dalam satu beban musyawarah besar. Selama ini kami dengan konsep sedekah yang biasa saja. Kami ambil sejadah imam, kita bentangkan, kita korban harian di situ. 10.000, 20.000,
30.000 buka, dapat 50.000, 100.000 beli beras. Kami sudah punya inventarisir warga miskin, fakir miskin di kampung kami. 24 kakak kurang lebih, 24 kepala keluarga. Sehingga kita hari-hari mengantarkan beras dari hasil sedekah kita setiap hari itu. Maka saya bilang, ini gerakan peduli duafa yang kita lakukan ini belum, tidak akan bisa mengena secara kuat karena pandemik merajalela, saya bilang. Jadi Ustaz bagaimana? Saya tunjuk salah satu, karena kami belum membangun dapur. Saya tunjuk ada seorang ahli masjid kita, Pak Syahrial namanya. Pak, bersedia nggak Bapak saya tunjuk sementara untuk menjadi dapur masjid di rumah Bapak? Bapak juga yang masak, nanti kita belanjakan, nanti kita bayar honornya. Siap Ustaz. Akhirnya kami mulai Ramadan kemarin, setiap jam 3:30 sebelum sahur kami berkeliling mengantarkan makan sahur, dan setiap 5:30 menjelang buka kita berkeliling juga mengantarkan makanan berbuka. Dan alhamdulillah ketika akhir Ramadan, di antara mereka ada yang bertanya, Ustaz apakah Ramadan saja nih Ustaz? Tidak, saya bilang, sampai hari kiamat. Dan sekarang dapur duafa kami dengan pergerakan Baitul Mal tadi, hari ini telah berhasil memberi makan 170 orang fakir miskin sampai hari kiamat. Setiap hari mereka datang membawa rantang ke dapur masjid, mengisi makanan mereka, bawa ke rumah masing-masing. Yang dinamis sifatnya. Ada satu orang menjumpai saya, Ustaz, saya sudah berdaya Ustaz, saya sudah dapat kerja lagi, saya sudah mendapatkan satu stabilitas dalam hidup saya, dalam ekonomi Ustaz. Gantikan dengan yang lain saja Ustaz, gantikan dengan yang lain saja. Maka kami membuat konsepnya seperti dapur duafa. Musyawarah pagi lagi, musyawarah pagi lagi, datang lagi seorang tukang masak kita, Pak Syahrial tadi, lapor di setiap pagi, Ustaz, ada nggak uang Baitul Mal kita lagi Ustaz? Kenapa Pak? Ada anak yatim Ustaz, ibunya kena stroke di kampung sebelah, jalan 1,5 kilometer ke dapur kita, umur 6 tahun Ustaz. Jadi kalau dia 3 kali ambil makanan, 9 kilometer dia hari-hari jalan. Maksud Bapak apa? Kalau ada uang Baitul Mal kita Ustaz, kita bangun dapur duafa di masjid kampung sebelah Ustaz. Inspirasi lagi, kita membuat pemetaan di situ. Rupanya begitu banyak juga fakir miskin di situ. Akhirnya dengan gotong royong, dengan semangat kebersamaan, dengan kerjasama masjid kita dengan masjid sebelah, akhirnya kami membangun dapur di situ. Dan alhamdulillah sekarang juga dibangun dapur duafa di situ. Sehingga anak yatim yang hari ini ibunya juga menyusul meninggalkan dia menjadi yatim piatu, sekarang sudah mengambil makanan di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, pergerakan dapur duafa berlanjut lagi. Begitu banyaknya kasus-kasus kita dapati, seorang ayah tak produktif karena apa? Kena penyakit diabetes melitus yang sudah harus cuci darah. Cuci darah. Orang yang gagal ginjal itu cuci darah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dengan BPJS bisa free memang. Jadi hari-hari kalau kita datang mengunjungi orang sakit ini, jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan, mengunjungi orang sakit itu seperti berenang-renang dalam rahmat Allah. Berenang-renang dalam rahmat Allah. Maka hari-hari kita antarkan dengan kendaraan yang bisa kita pinjamkan dari ahli masjid yang lain, mengantarkan Bapak ini cuci darah. Dan itu menginspirasi kita juga. Dan alhamdulillah kemarin sebelum kita berangkat dakwah kemari, beberapa bulan yang lalu, kita berhasil membangun poliklinik gratis untuk duafa, cikal bakal rumah sehat yang ada di masjid kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sedikit pengenalan secara lisan dulu. Kalau boleh kita ke kurikulum vitae saya dulu. Nama saya Bukhari Pasha, Bapak Ibu sekalian. Nanti di channel YouTube kita silakan ketik nama ini, nanti akan banyak melihat video-video inspiratif tentang pergerakan yang kita lakukan. Pendidikan saya tahun 2020 kemarin menyelesaikan program pendidikan Islamic Civilization Peradaban Islam PhD di University Science Malaysia Pulau Pinang. Kemudian S2 saya di Universitas Negeri Medan dalam jurusan Administrasi Pendidikan. Kemudian S1 saya di Solo, Universitas 11 Maret Surakarta.
Jurusan saya pendidikan teknik mesin. Saya sedikit malu kalau lihat jurusan saya S1. Saya seorang insinyur teknik mesin, tapi dalam hal pendidikan kami diproyeksikan menjadi guru SMK teknik. Kemudian SMA saya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Tahun 99 saya tamat di sana, ikut UMPTN, lulus di UNS. Kemudian SMP saya Muhammadiyah 1 di Medan, tahun 96 lulus di sana. Dan SD saya di kampung. Jadi saya mulai dari tamat SD sudah hijrah, sudah meninggalkan kampung sejauh 300 km belajar ke Medan. Kemudian SMA lintas pulau lagi menuju Yogyakarta. Kemudian berangkat lagi ke Solo, berangkat lagi balik ke Medan karena membantu ayah saya untuk memegang estafet kedua dari yayasan pesantren yang beliau bangun tahun 87. Dan akhirnya saya pun sudah berkeluarga, istri masih satu, walaupun istri saya setuju kalau saya nikah lagi. Ibu-ibu sudah memasang wajah yang tidak mengenakan. Syaratnya 3L, Bu, kata istri saya. Dia manggil saya Mas karena saya orang Jawa. Dia orang Jawa, orang Jogja. Jadi, Mas silakan nikah lagi. Mas kan sebulan sekali ke Malaysia. Saya kuliah di Malaysia itu on research, bukan on classroom. Jadi kita datang sebulan sekali, jumpa dosen, diskusi, tulisan yang kita diskusikan dituangkan ke tulisan. Kan enak Mas, di Malaysia nanti ada yang ngurusin, di Indonesia ada yang ngurusin, dan ada yang nawarin memang. Saya heran juga, sampai airport dijemput, ya kan? Kemudian dikasih kendaraan, uang kita nggak laku di sana karena memang yang laku ringgit di sana, rupiah nggak laku. Jadi kita pun curiga, rupanya, masya Allah, Haji Abu itu namanya. Dia tanya sama saya, Ustaz Bukhari tak nak ambil yang kedua di Malaysia ini? Dia nak tawarkan anak dia lah untuk saya. Saya bilang, saya belum mampu Ji, saya bilang. Padahal istri saya sudah setuju, karena 3L saja Mas. Yang pertama lebih cantik dari aku, kata dia. Yang kedua lebih muda dari aku. Wah, mantap lah ya, saya bilang. Udah senang kita Pak. Rupanya L yang ketiga Pak, gigitnya rapat. Langkai dulu mayatku, kata dia. Gak jadi lah. Udah semangat kita jadi. Anak saya itu Pak, yang baju hitam, baru selesai 30 juz, habis Quran. Saya bawa juga. Jadi istri saya seorang yang luar biasa. Sekarang mendampingi saya ngurusi pesantren juga dan ngurusi masjid yang saya kelola. Dia bergerak di kewanitaannya. Setiap seminggu sekali hari Ahad dia mengundang seluruh para ibu untuk taklim di rumah saya, memberikan pencerahan-pencerahan kepada kaum wanita di kampung saya. Namanya Tia Swastika. Dengan karunia daripada Allah, saya diberi karunia 3 orang anak, baru 3. Inginnya banyak, kalau bisa kesebelasan. Yang pertama ini Muhammad Musyafa Al-Hafid, kemudian yang kedua Muhammad Fatih Al-Asari, sedang sekolah di Jogja, dan yang ketiga seorang anak perempuan umur 3 tahun setengah, Ila Hadijah Fasa, yang sedang kami program Pak Abdurrahim, seorang sahabat saya di Pulau Nias, yang mencetak penghafal Quran dari rumah. 10 orang anaknya, 9 orang hafal Quran dalam usia 7 tahun. Rentang 0 sampai 7 tahun berhasil menghafalkan Quran 30 juz sama anaknya. Dengan syarat umur 4 tahun sudah bisa baca Quran, 4 ketiga itu menghafal. Dan alhamdulillah kemarin saya dengar kabar dari anak saya ketiga ini sudah selesai Iqra 2, umurnya 3 tahun. Saya targetkan umur 4 tahun bisa baca Quran, dari 4 ke 7 bisa hafal 30 juz. Siapa pengajarnya? Ibunya sendiri. Nggak usah jauh-jauh, private sama ibunya, lebih fokus. Jadi ini konsep homeschooling lah, pendidikan berbasis rumah. Kemudian pengalaman organisasi, saya sesi Kerohanian Islam di Ikatan Mahasiswa Pelajar Labuan Batu Yogyakarta. Kemudian juga saya aktif dalam Forum Remaja Islam Masjid Eka Barat, BKM Masjid Nurul Iman, kemudian Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman juga, dan saya sekarang menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bilahulu. Jadi kami sekarang sedang mengurusi 121 masjid di Bilahulu yang sedang kita duplikasikan program-program keumatan berbasis masjid. Kemudian riwayat pekerjaan, saya kepala SMK, walaupun sekarang sudah masa terakhir. Kemarin saya sudah serahkan kepada generasi muda yang di bawah saya. Kemudian tapi saya tetap menjadi pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Rodatul Ulum, yang kami kemarin sudah sharing begitu dalam kepada Ustaz Romi, dan beliau sudah sepakat
mau mengikuti semester kita untuk bergerak dalam pergerakan pondok pesantren berbasis tahfidz dan alim. Kemudian Ketua Koperasi Syariah BMT tadi Nurul Iman sampai sekarang. Kemudian Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman juga sampai sekarang. Kemudian yang terakhir, prestasi kami, Masjid Nurul Iman terpilih menjadi masjid terbaik dan terinspiratif dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Labuan Batu. Dan kami mendapatkan penghargaan ini 2 tahun berturut-turut. Karena berarti bukan membuat saya bangga, bukan. Berarti belum berhasil. Harusnya sudah berganti dengan masjid yang lain. Kalau misalnya saya berhasil, berarti tahun 2022 kemarin juara satunya bukan kami lagi. Harus masjid lain karena sudah ada duplikasi. Saya tidak membuat jemawa, oh kita bangga juara satu, tidak. Berarti saya masih gagal. Yang penting adalah bagaimana duplikasinya, karena perintah Allah dalam surat Taubah tadi, masjid Allah, masjid Allah, ini jamak taksir, bukan satu masjid. Kita nggak boleh bangga dengan pergerakan di satu masjid kita. Perintah Allah, innama ya'muru masjid Allah, sesungguhnya hanyalah orang-orang memakmurkan masjid, jamak dia, bukan satu masjid, tapi masjid. Masya Allah. Kemudian SMK kami terpilih menjadi sekolah model dari Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan juga pesantren kami mendapatkan nilai tertinggi dalam program akreditasi di tahun yang sudah disebutkan itu. Moto saya, jadilah manusia terbaik dengan istiqomah menebar kemanfaatan. Karena Nabi SAW katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kita masuk ke materi pertama, Bapak Ibu, tentang sejarah masjidnya Rasulullah. Kenapa saya begitu terinspirasi dari pergerakan masjid? Karena sejarah telah membuktikan bahwa masjidnya Rasulullah SAW adalah sebagai pusat peradaban Islam. Ini kata kuncinya, Quran surah At-Taubah, Quran surah Al-Jin, Quran surah An-Nur, Sunan Abu Daud. Boleh dicatat Bapak Ibu, ini inti materinya di surah-surah ini dan hadis ini, agar kita memahami dengan benar bagaimana landasan teori dari pergerakan ini. At-Taubah 108, Al-Jin 18, An-Nur 36-37, dan Sunan Abu Daud hadis nomor 1243. Baik, lanjut. Isi daripada materi kita ini adalah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, kemudian pembangunan Masjid Kuba, masjid pertama umat Islam, kemudian kontribusi Masjid Nabawi dalam membangun masyarakat dan sentralisasi kegiatan umat Islam. Kemudian yang keempat, filosofi fungsi Masjid Nabawi. Filosofi fungsi Masjid Nabawi. Baik. Ini bab pertama, hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Next. Sebelum kita memasuki konten hijrah ataupun pesan-pesan susinya hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat apa faktor penyebab hijrahnya Nabi. Yang pertama itu adanya intimidasi dan diskriminasi oleh kaum musyrikin. Sudah pasti kita memahami sekali. Nabi buat dakwah di Makkah itu tantangannya nyawa. Ammar bin Yasir dan keluarganya, Sumayyah radhiyallahu anha menjadi syahidah pertama, dibunuh dengan sadis oleh Abu Jahal laknatullah alaihi. Intimidasi, pembunuhan, penyiksaan didapati oleh kaum muslimin pada waktu itu. Yang kedua, kaum Quraisy merasa terancam hegemoninya dengan tuhan-tuhan berhala mereka, mau digantikan dengan Tuhan yang satu. Maka ini mengancam hegemoni orang-orang kafir Quraisy dengan kemunculan Rasulullah SAW dengan keislaman yang beliau bawa. Kemudian kaum Quraisy merasa terancam perekonomiannya. Kenapa tidak? Ketika nanti Ka'bah sudah digantikan dengan peradaban Islam, kabilah-kabilah yang selama ini menunaikan ibadah haji dengan cara jahiliyah akan digantikan dengan cara haji dengan cara sunnah Nabi SAW, dengan cara Rasulullah SAW, maka terancam perekonomian. Karena haji ini imbas ekonominya luar biasa. Kita lihat sekarang saja sudah seperti itu, bagaimana hebatnya ya, pergerakan ekonomi dari pergerakan ibadah haji dan umrah. Kemudian ketidaksukaan kaum Quraisy karena Islam menolak kasta dan menjunjung tinggi persamaan derajat. Jadi ini menjadi sebuah hal yang menyebabkan terjadinya faktor
kenapa Rasulullah harus berhijrah dari Makkah ke Madinah, padahal Nabi sangat mencintai Makkah. Walaupun dalam beberapa literasi kita baca Makkah itu berasal dari kata Bakka. Bakka artinya air mata. Artinya apa? Saking tandusnya Makkah, saking gersangnya Makkah, bukan mata air yang keluar dari tanah, tapi air mata. Saking susahnya hidup di Makkah. Kemudian, mengapa masyarakat Madinah menerima Rasulullah SAW dan kaum muhajirin? Yang pertama karena kecakapan prestise moral dan politik Rasul. Nabi bergelar Al-Amin. Nabi orang yang amanah, jujur, siddiq, fatanah, tabligh. Sifat-sifat Nabi SAW. Dan ini dikenal oleh Santero Zazira, sehingga menjadikan sebuah hal yang menyebabkan beberapa kaum menantikan bagaimana Rasulullah bisa memberikan dampak positif dari peradaban yang beliau bangun. Kemudian yang kedua adalah diplomasi yang dilakukan oleh seorang sahabat muda bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini sedikit banyak yang mengetahui kisah ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Syafi'ir Mubarakfuri, beliau membuat profil khusus tentang Mus'ab bin Umair. Apa beliau katakan? Mus'ab itu memiliki sihrun khair. Lisanun sihrun khair. Lisannya itu ada sihirnya. Sihir identik dengan negatif, santet, tenung, ya kan? Apalagi di Kalimantan ini saya nggak tahu. Ya. Tapi lisannya Mus'ab itu sihrun khair, sihir kebaikan. Kalau bahasa kita hipnotis. Orang mendengarkan penjelasan Mus'ab tentang Rasulullah, tentang Islam, itu dalam sekian masa saja langsung masuk Islam. Digambarkan oleh Syekh Syafi'ur Rahman. Di sini ada satu majelis. Di sini majelis Mus'ab. Orang majelis ini bertanya-tanya, tengok itu ada pemuda dari Makkah yang menjelaskan ada Nabi di Makkah yang akan datang kemari. Dan apa-apa yang dia sampaikan pasti mereka ikut. Orang di sini sombong. Kalau aku nggak mungkin terpengaruh. Kalau kau tak percaya, datang ke majelis dia. Datang satu orang, dua orang ke majelisnya Mus'ab, mendengarkan explanationnya Mus'ab, penjelasan Mus'ab tentang Islam. Dalam waktu sepersekian menit saja, orang ini mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya diplomasi Mus'ab itu luar biasa. Dan puncak diplomasinya Mus'ab adalah terjadinya rekonsiliasi, perdamaian antara dua suku besar di Madinah, di Yathrib, yaitu Aus dan Khazraj. Ada dua suku besar di Madinah, di Yathrib, yang tak pernah akur, tawuran terus, Aus dan Khazraj. Tapi lewat diplomasi Mus'ab, Aus dan Khazraj bersatu, kelak menjadi kaum Ansar yang memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Yang ketiga, karena Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu adalah orang yang ahli di bidang bisnis dan perdagangan. Jadi jangan tanya tentang konsep dagangnya Nabi. Konsep dagang yang berkah, melimpah. Perdagangan Islam yang sekarang ini propaganda orang-orang kafir sudah digantikan dengan sistem ribawi. Sistem ekonomi dengan kapitalisme, sistem ekonomi dengan konsumerisme. Tapi sistem pendidikan atau perdagangan Islam itu telah menjadi keberkahan sehingga menyebabkan harumnya nama Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Yang keempat, sebagai fondasi pembentukan kekuatan Jazirah Arab. Yang kelima, membawa ajaran monoteisme yang berpotensi menyatukan Aus dan Khazraj. Dan yang terakhir, silsilah keutamaan, kemuliaan keturunan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dari keturunan yang mulia, Bapak Ibu sekalian. Baik, next. Kedua, pembangunan Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun pertama Hijriah, tahun 622 Masehi. Masjid Quba dibangun oleh Nabi bergotong royong bersama orang yang menganut agama Islam pertama, yaitu orang-orang sahabat yang disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang awal yang memeluk Islam. Kemudian
Masjid Quba tersebut dibangun dari pelepah daun kurma serta batu-batu gurun. Mihrab yang jadi tanda arah kiblat dibuat dari batu bara. Mohon maaf ini sedikit salah ketik, batu bata. Masjid tersebut mempunyai ruang persegi 4 dengan dinding di sekelilingnya. Sebelah utara dibuat serambi untuk salat, bertiang pohon kurma, beratap datar terbuat dari pelepah dan daun kurma, bercampur tanah liat. Begitu pula terdapat serambi di sekeliling dinding masjid. Di tengah-tengah lapangan terbuka dalam masjid ada sebuah sumur tempat mengambil wudhu. Masjid Quba ini adalah contoh bentuk masjid-masjid yang didirikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Saya mendapatkan referensi ini dari, boleh tadi kita balik lagi, dari seorang penulis Sidi Ghazalbah dengan judul buku Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, penerbit oleh Al-Husna. Jadi At-Taubah 108 tadi artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Maksud ayat ini, masjid yang didirikan dengan dasar takwa adalah Masjid Quba. Ini makna daripada ayat ini ataupun penafsiran daripada ayat ini. Sejak hari pertama ada lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini adalah satu keyword yang pertama tadi, At-Taubah 108, untuk menggambarkan bagaimana sejarah Masjid Quba. Masjid Quba sebagai awal sentralisasi umat Islam, masjid sarana awal pengajaran agama Islam, menjadi sarana pembentukan sistem kemasyarakatan, cikal bakal arsitektur masjid di seluruh dunia. Kemudian yang keempat, manifestasi solidaritas pemeluk Islam terdahulu. Saya sedikit mengartikan kalimat-kalimat yang nampak asing. Manifestasi itu maksudnya sebagai tempat yang diharapkan sebagai pusat, ya, sebagai tempat yang dijadikan sebagai rujukan. Itu maknanya manifestasi solidaritas pemeluk Islam terdahulu. Jadi orang-orang yang memeluk Islam punya media tempat, yaitu masjid, untuk dibina, untuk dididik, untuk kelak akan menjadi pembawa-pembawa risalah yang dibawa Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad dan Nabi terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Yang ketiga, Masjid Nabawi dan sentralisasi kegiatan umat Islam. Saya berdoa kepada Bapak Ibu semua, semoga Allah hantar semua kita berziarah ke Masjid Nabawi. Amin. Berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berziarah ke makam Rasulullah, ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab salam kita, Waalaikumsalam ya Bukhari, Waalaikumsalam ya Fulan. Dia menjawab salam kita, Bapak Ibu. Artinya apa? Nabi tidak mati di sisi Allah, Bapak Ibu. Ini betapa menguras energi roh kita dalam kita menziarahi Rasulullah SAW. Dan ini adalah cita-cita terbesar bagi setiap kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu, kita berangkat haji itu bukan karena uang kita. Saya baca dari majalah Suara Muhammadiyah sendiri. Di majalah Suara Muhammadiyah, ketika saya berkunjung ke rumah adik daripada ayah saya di ruang tamu ada terletak majalah Suara Muhammadiyah. Di bagian-bagian terakhir ada kisah-kisah inspiratif. Jadi di situ diceritakan di Blitar, Jawa Timur, ada seorang tukang becak. Ya, tukang becak yang memiliki keimanan yang luar biasa, sehingga dia ketika keluar dari rumah dia mengucapkan doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Di hari Jumat dia yakin bahwa hari Jumat ini hari utama dalam Islam, hari besar dalam Islam. Orang-orang kaya bisa bersedekah, bisa berinfak di hari ini. Aku apa yang bisa kuinfakkan? Aku tukang becak. Apa yang ku dapat hari itu makan hari ini. Tapi nggak apa-apa. Setiap hari Jumat aku akan gratiskan penumpangku. Maka ketika dia mengayuh becaknya, becak di Jawa kok nggak pakai mesin, pakai betis, sehingga varises itu betisnya. Dan jalannya terkadang mendaki, menurun. Kalau dia mendaki, dia turun, mendorong. Kalau dia menurun, dia harus mengerahkan kekuatan untuk menghentikan dengan rem, dengan kakinya. Ketika datang seorang ibu, Pak, mriki Pak, Pak kemari Pak. Ya Bu, monggo Bu pinara, silakan duduk. Mau kemana Bu? Teng pundi Bu? Teng mriku nggih Pak, nggih. Di kayu. Sampai di satu tempat ibu ini mau bayar. Pinten Pak? Bu, mboten sah Bu. Kula niat saking griya kula dari rumah saya
saya niat setiap hari Jumat saya gratiskan penumpang saya, Bu. Ibu ini tebengon, Pak. Di zaman now ada tukang becak kayak gini. Tapi lagi-lagi ibu-ibu kan masih ada prasangkanya kan, oh ini karena dekat ini. Jumat depan penasaran dia, Jumat depan dicari lagi bapak ini. Pak, mari Pak, becak. Monggo Bu. Pak niki rada tepi niki, mboten napa-napa Bu, monggo. Enggak apa-apa Bu, silakan. Di kayu becaknya. Sampai ke tempat tujuan ibu ini mau bayar lagi. Pak, pinten Pak, berapa Pak? Bu, kan pun kula sanjang Bu, Jumat ini kula gratis ke penumpang kula bendinten Jumat. Setiap hari Jumat saya gratiskan penumpang saya. Menangis ibu ini. Ibu tukang becak orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, hatinya lembut. Ibu ini juga hatinya lembut, beriman juga kepada Allah. Dia telepon semua anak-anaknya. Nah, kemari dulu kalian, kemari ke rumah ibu dulu. Kumpul semua. Ibu mendapatkan peristiwa yang luar biasa. Tukang becak begini dan begitu kata dia. Coba kalian usul dulu, mau kita kasih hadiah apa itu? Tapi jangan kasih dunia, dia nggak doyan lagi dunia. Kecil kali sama dia dunia itu. Jadi ada satu anak yang mengambilkan satu usulan yang luar biasa. Bu, kita patungan aja Bu, dari saya sekian juta, kita bawa dia ke bank pemerintah, kita daftarkan haji saja dia Bu. Akhirnya terkumpul uang 20 juta waktu itu. Mereka rame-rame dengan ibunya ke rumah bapak tukang becak ini. Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Bu, apa kabar Bu? Baik Pak. Pak niki Pak, anak-anak saya ada mau niat untuk membawa bapak ke satu tempat. Bapak tinggal duduk di mobil saja. Oh, oke Bu, oke. Duduk dalam mobil dibawa ke bank pemerintah didaftarkan haji. Menangis sujud-syukur. Artinya apa Bapak Ibu? Menunaikan haji itu bukan karena uang kita. Karena panggilan Allah. Tengok talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bergetar Pak jiwa kita. Kupenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdoa dan kita semua boleh nanti berangkat haji dan umrah. Bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW untuk bagaimana melihat keagungan Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masjid Nabawi adalah masjid yang kedua dibina oleh Rasulullah SAW setelah Masjid Quba. Mengikut sejarah, selepas memasuki kota Madinah, Baginda menolak penawaran beberapa sahabat supaya menginap di kediaman masing-masing. Semua orang, bahkan seorang tokoh munafik bernama Ibnu Sahlul, ya Rasulullah katanya, nginaplah di rumahku ya Rasulullah. Ada lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah jadikan tanahku sebagai tanah rumahmu ya Rasulullah. Jadi tanah masjid kita ya Rasulullah. Nabi menolak semuanya. Maka Nabi akhirnya menyuruh untanya. Nanti ibu-ibu saya rekomendasilah untuk nonton film The Message. Itu 3 jam filmnya. Pemerannya Anthony Quinn berperan sebagai Hamzah. Judul filmnya The Message, pesan. Kalau diarabkan Ar-Risalah. Ini bagus tontonkan kepada anak-anak. Saya rekomendasi BKM Masjid ini boleh nanti di acara-acara anak-anak buat nonton bareng film agar mereka mengenal itu. Dan visualisasi tentang ini ada. Maka Nabi katakan, Nabi menolak semua tawaran para sahabat, biarkan untaku ini yang berjalan. Untanya berjalan. Maka di mana dia untanya berhenti, di situ kita bangun masjid dan rumahku katanya. Maka akhirnya unta pun berjalan. Dia berhenti, macam-macam dia memang dibimbing sama Allah betul dia. Dia jongkok, dia duduk, terpakaikan takbir, Allahu Akbar, hadzal masjid, di sini akan kita bangun masjid. Maka dibangunlah Masjid Nabawi dengan kesederhanaan yang luar biasa. Bahkan Nabi ikut sendiri mengangkat batu bata yang membangun masjid. Bahkan dengan kemuliaan tangan Nabi ikut memlester. Sehingga Hamzah katakan, ya Rasulullah, kau istirahat saja, kau sudah cukup lelah ya Rasulullah. Kau lelah memikirkan umat ini ya Rasulullah. Kau duduk saja, biar kami yang bekerja. Maka akhirnya Masjid Nabawi pun dibangun di Madinah. Merupakan prototip umum arsitektur masjid-masjid besar pada abad pertama Islam.
arsitektur masjid ini sederhana, hanya terdiri dari pelataran terbuka yang dikelilingi oleh dinding-dinding yang terbuat dari tanah liat dikeringkan untuk menghalangi sinar matahari, ditambahkan atap untuk menutup seluruh ruang yang terbuka. Atap tersebut terbuat dari batang pohon kurma yang juga dimanfaatkan sebagai tiang penyangga. Ini Bu, Pak, saya ambil dari buku orang orientalis. Mereka begitu concern Bapak Ibu meneliti Islam, tapi kita tidak kadang. Nama penulisnya Philip Kahiti dalam bukunya History of the Arabs. History of the Arabs. Ada dinukilkan tentang bagaimana profil Masjid Nabawi. Next, infografi pembangunan Masjid Nabawi. Didirikan di atas tanah yang dibeli Rasulullah SAW dengan harga 10 dinar dari 2 orang anak yatim. Jadi tanah yang tadi diduduki oleh ontanya Nabi SAW itu tanah 2 orang anak yatim, dibeli Nabi dengan uang 10 dinar dari uang Nabi sendiri. Wakaf pertama dalam Islam. Wakaf pertama dalam sejarah Islam. Awalnya terdapat kuburan orang musyrik yang kemudian digali tulang belulangnya dan dipindahkan. Kemudian Rasulullah SAW menempatkan orang yang ahli dalam bidang pembangunan. Jadi Nabi itu juga luar biasa. Intelektualnya itu luar biasa. Nabi memanggil para pakar-pakar bangunan. Bagaimana desain masjid kita ini? Ya, nama ahlinya Al-Yamami. Pembangunan masjid memakan waktu 12 hari, didirikan pada tahun 632 Masehi. Luas masjid awalnya hanya sekitar 30 sampai 35 meter. Itu luas Masjid Nabawi yang pertama. Baik, next. Fungsi perdana masjid, menampung para alus sufa, shelter orang-orang yang baru memeluk agama Islam, pusat pembelajaran kaum muslimin, pusat strategi dakwah Rasulullah, tempat menahan tawanan perang, pusat kesehatan dan pengobatan kaum muslimin, tempat penyambutan utusan-utusan dari luar, dan pusat kegiatan sosial kaum muslimin. Kontribusi masjid apa? Masjid Nabawi menjadi kas negara, masjid sebagai sarana penyelesaian pertikaian, masjid sebagai tempat mendiskusikan taktik perang, masjid sebagai sarana penginapan musafir, masjid sebagai tempat mendeklamasikan sajak-sajak melawan penghina agama, masjid sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat kegiatan politik, masjid sebagai tempat supervisi sosial. Yang terakhir, filosofi fungsi Masjid Nabawi. Fungsi teologis. Fungsi teologis masjid itu tempat melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan total kepada Allah. Ini dalam surah Al-Jin ayat 18. Kemudian apa isinya? Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Fungsi ibadah, kelanjutan dari fungsi teologis, yaitu menyatakan bahwa masjid adalah tempat penyucian dari segala patut disembah kecuali Allah. Penyucian atau pengesahan tersebut memiliki makna yang sebenarnya jikalau dibarengi dengan peribadatan yang menunjukkan ke arah tersebut, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nur 36-37. Bertasbihlah kalian kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Laki-laki tidak didalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada satu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran surah An-Nur 36-37. Fungsi etik, moral, dan sosial. Etik, moral, sosial yaitu bukan sekedar membangun sebuah bangunan, tetapi juga membangun hati yang tegak dalam jalan Allah. Secara sosial, masih juga menjadi jaminan keamanan, bukan sekedar dari panas dan hujan, tetapi lebih dari itu adalah jaminan akan mara bahaya keamanan dan ekonomi. Fungsi pendidikan. Pendidikan dimaksud bukanlah sekedar pendidikan teoritis, akan tetapi juga pendidikan memotivasi untuk hal-hal praktis, seperti pendidikan agar melakukan perdagangan untuk mencari karunia Allah, termasuk ta'lim, dakwah, syiar Islam yang bertujuan untuk mengedukasi umat. Sehingga dalam Sunan Abu Daud dikatakan, tidaklah satu kaum berkumpul di dalam rumah Allah, kata Nabi, di antara rumah-rumah Allah masjid, membaca kitab Allah, saling mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Kesimpulannya, masjid sebagai manifestasi dari kebangkitan umat Islam yang ditindas oleh kaum musyrikin, masjid sebagai awal berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan pembentukan masyarakat, di samping menjadi tempat ibadah, masjid sebagai sentralisasi kegiatan politik, ekonomi, pendidikan, sosial umat Islam, masjid sebagai fondasi awal ekspansi Islam ke seluruh dunia, dan yang terakhir, fungsi masjid dapat dioptimalkan ke berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sekedar tempat untuk sholat. Jazakumullah khairan katsira. Sebelum saya tutup, saya minta satu slide saja untuk masjid kita karena waktu kita sudah selesai.
Materi masjid kami, saya hanya menampilkan satu slide saja. Yang Nurul Iman, Pak Tasmika. Ini dia, Yayasan Masjid Nurul Iman Eknabara yang saya rintis. Ini amal-amal usaha kami, Bapak Ibu. Ini dia, oke. Kami di dalam Yayasan Masjid itu ada BMF, Baitul Mal Masjid Nurul Iman. Kemudian ada TPA, TPQ, Masjid Nurul Iman. Yang tadi saya ceritakan, Dapur Duafa juga sudah punya logo yang kita patenkan. Kenapa kata kita akan Dapur Duafa Indonesia? Karena kita ingin seluruh masjid Indonesia ini ada Dapur Duafanya. Kenapa tidak dikatakan Dapur Duafa Sumatera Utara? Saya mengatakan Dapur Duafa Indonesia. Kami bercita-cita seluruh masjid di Indonesia ada Dapur Duafanya. Kemudian, belum tadi selesai. Baik. Kembali ke depan. Yang baru kami resmikan kemarin klinik kesehatan Yayasan Masjid Nurul Iman. Kemudian ini koperasi syariah kita Nurul Iman Madani namanya, dan Panti Asuhan Putra Putri Nurul Iman Madani. Panti asuhan kita sekarang mengasuh 117 anak yatim, piatu, mu'alaf, fakir, miskin, terkena konflik sosial rumah tangga. Mohon maaf, bapak ibunya bercerai, anak terlantar, itu kita tampung juga. Kemudian tahun 2018 saya dakwah 4 bulan jalan kaki ke daerah bencana, likuifaksi, tsunami, gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. Kami sampai ke Petobo, Balaroa, Jono Oge, tempat-tempat camp-camp pengungsian. Alhamdulillah saya mendapat oleh-oleh yang luar biasa, bawa 29 anak korban bencana dari sana. Sekarang kami asuh di panti asuhan kita, dan sekarang sedang menghafal Quran, dan alhamdulillah luar biasa. Dan terus ketika mereka selesai tamat, datang lagi orang yang baru untuk menggantikan slot-slot yang sudah selesai belajar di pesantren kita. Secara anak asuh dia adalah asuhan panti asuhan masjid, tapi secara pendidikan mereka dididik di pesantren Rodatul Ulu. Ini yang sedang progres. Barbershop sudah ada, balai latihan kerja segera, toko sembako masjid segera, konveksi sudah berjalan, kebun wakaf masjid sedang berjalan, koperasi konsumen, amal sosial, Baitul Mal, Dapur Duafa 1, 2, 3, Taman Pendidikan Quran, klinik kesehatan gratis finishing, mualaf center juga segera. Cita-citanya masjid dengan amal dakwah, masjid sebagai pusat pendidikan, seluruh kaum muslimin sholat berjamaah di masjid, masjid sebagai sentra pelayanan umat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya apabila mungkin terlalu panjang lebar dan banyak ngalor ngidulnya, saya mohon dimaafkan. Tapi inilah saya, seseorang yang betul-betul ingin mewakafkan waktu, diri, dan apa yang saya miliki untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Karena kalau tidak, saya akan berdosa. Karena jurusan saya peradaban Islam. Jadi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan titel doktor saja, tapi lebih dari itu, apa yang saya pelajari, apa yang saya eksplorasi, apa yang kita analisis bersama dosen-dosen pembimbing saya kemarin di Universitas Sains Malaysia harus diaplikasikan dalam bidang praktis. Itulah kita jadikan masjid sebagai media praktikal untuk peradaban Islam. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jazakumullah khairan jazak kepada seluruh pengurus dan kemakmuran masjid ini, dan mudah-mudahan nanti masjid ini kelak juga bisa menduplikasi program-program yang sudah kami jalankan. Ini silakan materi, silakan diambil, silakan free saja. Di siapa yang mau mengcopy paste silakan, dan bagaimana nanti bisa dimodifikasi dengan kearifan lokal di sekitar sini, kearifan lokal di sekitar Berau ini. Karena mungkin kearifan lokal tempat kami dengan kondisi di sini mungkin berbeda, maka bisa dilihat dari kearifan lokal di tempat masing-masing. Kepada Allah kita mohon ampun Bapak Ibu sekalian, kepada kita saling memaafkan satu sama lain. Untuk sempurna dan terhindar dari kesalahan dalam majelis ini, saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.